adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik, siapa yang hari ini semangat untuk sekolah minggu? Wow, semuanya semangat ya untuk sekolah minggu. Wah, pasti Tuhan Yesus senang banget nih karena adik-adik semua semangat untuk sekolah minggu. Semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, semangat untuk memuji Tuhan Yesus. Adik-adik, coba adik-adik lihat ini gambar apa ya? Betul sekali, ini adalah gambar matahari. Matahari itu munculnya di pagi hari atau di malam hari ya? Iya, di pagi hari. Terus matahari itu memberi terang atau membuat gelap ya adik-adik? Memberi terang. Adik-adik di sini lebih suka terang atau gelap? Lebih suka terang ya? Adik-adik tahu nggak? Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus itu adalah anak-anak terang loh. Kenapa kita bisa menjadi anak-anak terang? Adik-adik tahu nggak anak-anak terang itu apa? Anak terang itu adalah anak yang seperti matahari adik-adik. Kalau matahari muncul, orang-orang bersuka cita. Matahari muncul untuk menerangi dunia adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak terang itu adalah anak-anak yang suka menolong sesama, yang melakukan hal-hal yang baik, dan juga membuat orang bersuka cita. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bersuka cita yuk. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Anak Terang, tugasku memberi terang. Yuk adik-adik kita berdiri. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Oke adik-adik, gimana? Udah semangat semuanya? Udah ya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang telah memberkati kami dan melindungi kami dari tadi malam hingga kami bisa bangun di pagi hari ini dengan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin beribadah sekolah minggu Tuhan. Berkatilah ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkatilah juga hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan berkatilah juga kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, tapi sebelum itu kakak mau ngetes adik-adik nih. Siapa yang mendengarkan kakak minggu lalu? Kakak mau review cerita minggu lalu. Minggu lalu kakak cerita tentang apa ya? Atau cerita tentang siapa ya? Wah, kok masih ada yang lupa sih? Coba kalau kakak kasih lihat video ini, adik-adik ingat nggak? Habis adik-adik lihat videonya, udah inget belum? Iya, jadi minggu lalu kakak cerita tentang Bapak Paulus dan Silas yang pergi ke kota Filipi untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu mereka diapain adik-adik? Mereka ditangkap dan dipenjara. Tapi karena kuasa Tuhan Yesus akhirnya terjadi apa adik-adik? Goyang-goyang. Terjadi gempa bumi yang sangat besar hingga akhirnya pintu-pintu penjara itu terbuka semua. Artinya Tuhan Yesus menjaga dan melindungi Bapak Paulus dan Silas ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kakak masih mau melanjutkan cerita tentang Bapak Paulus dan Silas yang pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, menurut adik-adik Bapak Paulus dan Silas itu kapok nggak ya untuk memberitakan firman Tuhan? Karena setiap mereka pergi ke kota satu, mereka ditangkap. Mereka pergi ke kota satu, mereka disakiti. Pergi ke kota satu, sampai ke kota Filipi itu mereka dipenjara. Mereka kapok nggak ya? Misalnya mereka, aduh aku nggak mau lagi memberitakan firman Tuhan, aku takut ditangkap lagi. Menurut adik-adik begitu, atau mereka tetap pantang menyerah untuk memberitakan firman Tuhan supaya makin banyak orang menjadi anak-anak Tuhan? Betul adik-adik, Bapak Paulus dan Bapak Silas itu adalah orang yang sangat taat sama Tuhan Yesus adik-adik. Mereka itu adalah anak-anak Tuhan yang sangat keren adik-adik. Karena walaupun mereka disakiti, ditangkap, dipenjara, mereka nggak kapok. Mereka tetap mau memberitakan firman Tuhan kepada semua orang adik-adik. Mereka berjalan, akhirnya mereka sampai di kota Tesalonika. Apa adik-adik? Tesalonika. Nah, di kota Tesalonika ini mereka itu menjalankan tugas mereka, yaitu apa adik-adik? Memberitakan firman Tuhan. Mereka mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan isi Alkitab, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, di kota Tesalonika ada satu orang bapak yang baik. Namanya Bapak Yason. Ulang adik-adik, namanya adalah Bapak Yason. Jadi, Bapak Yason ini adalah bapak yang baik hati. Kenapa dia baik hati? Karena kan Bapak Paulus dan Silas itu pergi keliling kota adik-adik. Nah, Bapak Yason ini memberikan rumahnya untuk boleh ditinggalin sama Bapak Paulus dan Silas adik-adik. Jadi ketika Bapak Paulus dan Silas sampai di kota Tesalonika, Bapak Yason yang baik hati ini mempersilahkan Bapak Paulus dan Silas untuk tinggal di rumahnya. Jadi Bapak Yason ini memberikan tempat tinggal, memberikan makanan, memberikan minuman untuk Bapak Paulus dan Silas adik-adik. Nah adik-adik, akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Silas tinggal di kota Tesalonika selama 3 minggu. Tinggal di rumah siapa tadi adik-adik? Yason. Iya betul, tinggal di rumah Bapak Yason. Nah akhirnya setiap hari Bapak Paulus dan Bapak Silas itu menemui orang-orang untuk memberitakan firman Tuhan. Nah akhirnya selama di sana adik-adik, Bapak Paulus dan Silas setiap hari menemui orang-orang banyak untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitahu mereka bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Karena Tuhan Yesus itu rela mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa-dosa manusia adik-adik. Tuhan Yesus rela disiksa, rela disalib untuk menebus dosa-dosa manusia.
Akhirnya adik-adik, banyak banget orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Hebat ya adik-adik, karena mendengarkan Bapak Paulus dan Bapak Silas ini, akhirnya banyak orang yang mau menjadi anak-anak Tuhan, yang mau berbuat baik, yang mau menjadi pengikut Yesus, itu banyak adik-adik. Tapi adik-adik, ada orang yang iri melihat Bapak Paulus dan Silas. Mereka itu iri karena makin banyak orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang Yahudi adik-adik. Mereka itu iri melihat kok jadi makin banyak ya orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Gak boleh dibiarin nih. Akhirnya adik-adik, mereka itu mencari berbagai macam cara untuk membuat Bapak Paulus dan Silas itu pergi. Nah adik-adik, akhirnya mereka memfitnah Bapak Paulus dan Bapak Silas ini bahwa mereka mengajarkan hal-hal yang buruk. Mereka bohongin orang-orang dan mereka bahkan bohongin raja yang ada di situ adik-adik. Mereka bilang kepada raja, "Raja, ada 2 orang yaitu Paulus dan Silas. Mereka memberitakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, Raja. Mereka bahkan bilang bahwa raja itu bukan engkau, tapi namanya Yesus." Adik-adik, menurut adik-adik, raja yang mendengar hal itu marah nggak? Marah banget adik-adik. Rajanya mikir, siapa nih yang berani-beraninya mau menggantikan aku menjadi raja? Akhirnya raja memerintahkan pasukan-pasukannya untuk menangkap Bapak Paulus dan Silas. Bapak Yason ini bilang, "Kalian cepat pergi karena ada pasukan-pasukan yang mau menangkap kalian. Ayo cepat pergi dari sini." Akhirnya Bapak Paulus dan Silas akhirnya pergi adik-adik dari rumah Bapak Yason. Nah adik-adik, kan orang-orang pada tahu bahwa Paulus dan Silas itu tinggalnya di rumah Bapak Yason adik-adik. Akhirnya pasukan-pasukan itu datang ke rumah Bapak Yason. Mereka gedor-gedor, dor. "Mana Paulus dan Silas?" Dor. Akhirnya mereka dobrak pintu rumah Bapak Yason. Mereka mencari kemana-mana Paulus dan Silas adik-adik. Coba bayangin deg-degan ke adik-adik? Deg-degan banget. Pasukan-pasukan itu cari di mana Bapak Paulus dan Silas. Mereka nggak ketemu. Akhirnya apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka malah menangkap Bapak Yason. Mereka menyeret Bapak Yason untuk menemui raja. Nah adik-adik, akhirnya Bapak Yason ini ditarik untuk menemui raja. Dan raja ini menanyakan kepada Yason, "Di mana kamu umpetin si Paulus dan Silas?" Akhirnya Bapak Yason bilang, "Bapak Paulus dan Silas ini nggak salah. Mereka itu bukan orang yang jahat. Mereka justru memberitakan hal-hal yang baik. Mereka mengajarkan kita semua untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik hati. Jadi mereka itu bukan orang-orang jahat yang memberitakan hal-hal yang buruk." Akhirnya raja mengerti adik-adik, dan akhirnya Bapak Yason ini dilepaskan. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Bapak Yason adik-adik. Bapak Yason hebat nggak? Hebat banget. Bapak Yason ini baik hati, peduli, dan juga berani adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Bapak Yason. Karena Bapak Yason itu adalah orang yang sangat percaya sama Tuhan Yesus adik-adik. Jadi dia mau memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Dengan cara apa sih adik-adik? Dengan cara tadi dia berbuat baik adik-adik. Dengan cara memberikan tempat tinggal. Mereka ini mau memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak. Jadi orang banyak yang tahu akhirnya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Padahal Bapak Yason ini tahu loh kalau resikonya pasti besar. Kayak tadi resikonya adalah dia pasti akan ditangkap karena membuat rumahnya itu menjadi tempat tinggal Bapak Barnabas dan Silas. Tapi dia berani adik-adik. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus pasti akan melindungi kita semua adik-adik. Oke, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Adik-adik, jangan lupa ya belajar dari Bapak Yason, yaitu percaya sama Tuhan Yesus. Lalu kita harus membantu orang lain yang kesusahan. Dan juga kita harus menjadi orang yang berani. Adik-adik, sebelum itu mari kita berdoa dulu yuk.
Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Kami akhirnya mengerti Tuhan Yesus. Kami mau belajar juga dari Bapak Yason, karena Bapak Yason ini percaya sama Tuhan Yesus. Dan juga Bapak Yason mau memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus dengan cara berbuat baik kepada orang lain, berani, dan mau membantu orang yang kesusahan. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami, berkatilah orang tua kami, berkatilah kakek dan nenek kami, berkatilah kakak sekolah minggu kami, dan semua orang Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai sini sekolah minggu kita adik-adik. Sampai jumpa lagi. Dadah.